Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Masrurah, NIM E 2019-2024, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan beri tanggapan tentang mata kuliah ekonomi makro, yaitu pada materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kita bahas kali ini adalah ekonomi dua sektor atau tanpa kebijakan pemerintah. Satu, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yakni merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah sektor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran, seperti hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kecondongan mengonsumsi marginal atau MPC adalah pendapatan di antara pertambahan konsumsi atau AC yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau AYD yang diperoleh. Kecondongan mengonsumsi rata-rata atau APC adalah perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income atau AYD. Kecondongan menabung marginal atau MPS adalah perbandingan di antara pertambahan hubungan atau AS dengan pertambahan disposable income atau AYD. Kecondongan menabung rata-rata menunjuk perbandingan di antara tabungan atau AS dengan pendapatan disposable atau AYD. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu konsumsi yang menggambarkan sifat hubungan antara sifat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk satu, pembelian barang modal seperti mesin dan peralatan produksi. Yang kedua, penggantian barang-barang modal. Yang ketiga, pengeluaran untuk barang-barang kantor atau pabrik. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Dan faktor-faktor penentu investasi yaitu 1. Tingkat keuntungan, 2. Suku bunga, 3. Keadaan ekonomi ke depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional. 6. Keuntungan yang diperoleh. Fungsi investasi. 1. Fungsi ekonomi atau investasi yang besarnya tetap. Yang kedua, investasi terpengaruh atau investasi yang besarnya dipengaruhi pendapatan nasional. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.